Di satu-satunya Maharsi Pamungkas itu ya hanya Mbah Mujono ini. Nah, karena usia yang sekarang sudah 88 tahun, beliau membatasi diri untuk memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang butuh belajar ilmu Jawa Kasampurnan. Sehingga Mbah Mujono itu menunjuk 3 orang untuk menjadi guru atau resi, tapi baru sebatas pada ilmu Jawa sejati, belum ilmu Jawa Kasampurnan. Salah satunya yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua itu Mas Didi. Dia usianya saat ini 56 tahun. Kemudian yang ketiga itu Mbah Katino. Itu beliau itu yang ditempati oleh Maharsi Pamungkas. Jadi Mbah Jono itu bertempat di rumahnya Mbah Katino ini. Kalau Mbah Katino usianya mungkin sudah sekitar 65 tahun. Nah, orang yang ingin belajar tentang ilmu Jawa sejati, sebetulnya ilmunya itu ilmu Jawa Kasampurnan. Jadi bagaimana manusia bisa mencapai ending itu kekal atau menuju ketiadaan. Tetapi ada terminal, yaitu kita mencapai tujuan bisa mengembalikan sukma itu kembali ke surga. Nah, manusia yang mampu mencapai surga, artinya setelah nanti kematian bisa mengembalikan sukma atau jiwa itu kembali ke surga, itu baru dianggap lulus ilmu Jawa sejati. Nah, Mbah Mujono ini terlahir pada tahun 1936 ya. Ini kelahiran yang ketiga atau reinkarnasi yang kedua atau ketiga itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau terlahir ulang berarti yang kedua, karena kelahiran pertama itu pada zaman Kediri. Dia dengan sebutan atau nama Begawan Sidik Wacono. Kemudian kembali terlahir untuk yang kedua atau reinkarnasi yang pertama itu pada zaman Majapahit. Dia seorang pertapa dengan nama Kumolo Jati. Nah, sekarang yang terlahir yang saat ini itu adalah kelahiran yang ketiga dengan nama Mbah Mujono. Nah, kebetulan beliau itu masih ada hubungan kekerabatan dengan saya, yaitu bapak saya itu kakak tertua dari Mbah Mujono, karena Mbah Mujono itu anak ketiga, sementara bapak saya anak pertama. Ya. Saya bukan dari kecil itu saya tuh langsung mengikuti Mbah Mujono. Saya anti, saat masih kecil saya anti dengan ajaran yang diberikan Mbah Mujono, karena saya wajar, saya sekolah di sekolah umum ya, bahkan sekolah Bobkri. Notabene saya mestinya saya juga agama Kristen, dan sampai sekarang pun saya juga Kristen. Karena dengan belajar ilmu Jawa Kasampurnan itu tidak harus kita meninggalkan agama, tidak ya. Jadi silakan agama apapun jangan ditinggalkan, bahkan justru semakin tingkatkan dalam menjalankan syariatnya. Ya. Tetapi jadilah orang Muslim yang cerdik. Kalau yang Kristen ya jadilah orang Kristen yang cerdik. Orang Hindu Buddha ya jadilah orang Hindu Buddha yang cerdik. Ya. Nah, saat ini 1 tahun yang lalu itu Mbah Mujono
menyuruh kami untuk membuat sebuah paguyuban. Okay. Kami membuat paguyuban namanya Paguyuban Jawa Kasampurnan. Paguyuban Jawa Kasampurnan. Ya, dan kalau anggotanya mungkin udah nggak terhitung, tapi yang aktif mungkin sekitar 100-an gitu. Okay. Itu setiap 2 bulan sekali kami mengadakan pertemuan untuk sharing, belajar bersama tentang ilmu Jawa sejati, karena kami membatasi dulu sampai ilmu Jawa sejati dulu ya. Dan kami juga mengurus legalitas, karena kami tidak mau dianggap bahwa kami itu adalah gerombolan yang mengajarkan ilmu sesat atau kita gerombolan teroris itu. Makanya kami juga mengurus legalitas dengan kami mendaftarkan di Kejaksaan Negeri Wonosari. Bulan Juli tahun 2023 kami sudah diverifikasi oleh 7 instansi yang terkait, dari Kejaksaan Negeri Wonosari atau Gunung Kidul, dari Polres, dari Kesbang Linmas, KUB, Kerukunan Umat Beragama, Departemen Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan. Oke, Pak Gun. Ya. Jadi kalau tadi kan Pak Gun mengatakan bahwa Mbah Mujono ya, Mbah Mujono itu kan kelahiran pertama sebagai ini di Majapahit, kelahiran kedua ini, kelahiran ketiga sebagai Mbah Mujono. Nah, untuk mendeteksinya, memvalidasinya, itu kalau dalam kasanah ilmu Kasampurnan Jawa itu metode apa yang digunakan, Pak Gun? Jadi misalnya Pak Gun ini reinkarnasi apa enggak gitu. Ini reinkarnasi dulu sebagai siapa, itu teknik untuk memvalidasinya itu bagaimana? Kami tidak berhak untuk bicara seperti itu bukan ranah kami ya. Mungkin kalau Mbah Jono mungkin bisa menjelaskan. Beliau dia tahu persis zaman Kediri dulu dia memiliki peran apa, bahkan sampai kalau menceritakan itu bahkan sampai harinya, jam berapa, itu dia masih tahu persis. Demikian juga zaman Majapahit dulu. Zaman Majapahit bahkan Raden Wijaya itu yang menikahkan itu juga Mbah Mujono, dipertemukan dengan anak Raja Klungkung Bali. Berarti kita sebagai murid memang tidak akan bisa memvalidasi pengalaman guru kita itu tadi. Jadi intinya kita sebagai murid hanya sekedar percaya aja. Kalau masalah ini saya cukup percaya karena apa? Ini tidak ada korelasinya dengan keberhasilan saya dalam meniti hidup untuk bisa mencapai. Karena kita bisa berhasil itu kalau kita bisa mengetahui ilmu yang diberikan oleh Mbah Mujono, paham, kemudian setelah kita paham ilmunya, jadi tidak cukup dengan sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu bisa didapatkan dari wejangan dari Mbah Mujono, bisa dari buku yang ditulis. Kita membaca buku tulisan Mbah Mujono, kita bisa tadinya tidak tahu, dengan kita membaca kita menjadi tahu, kita memiliki pengetahuan. Nah, tetapi kita belum paham ya. Nah, untuk paham itu mestinya kita juga membutuhkan dengan membaca berulang-ulang, atau kita mungkin tanya kepada sumber, sehingga pengetahuan yang kita ketahui ini akan semakin paham. Kemarin waktu dialog dengan Mbah Mujono itu kan beliau mengatakan bahwa ilmu Kasampurnan Jawa itu bukan sekedar pengetahuan, tapi bisa dinyatakan, iso dinyatak nih gitu ya. Nah, ketika Mbah Mujono mengatakan bahwa saya ini dulu reinkarnasi pertama sebagai ini, reinkarnasi kedua sebagai ini, dan ketiga sebagai ini gitu. Kita sebagai murid gitu ya, untuk benar-benar bisa percaya totalitas kan harus ada kasunyatannya. Nah, itu parameternya seorang murid panjenengan untuk mempercayai itu bisa nggak diceritakan ke kami gitu? Kalau itu kita nggak Mas, karena buat apalah kita, pokoknya yang penting percaya dan manfaatnya apa gitu. Kalau aja. Itu kalau masalah dulu dia
sudah terakhir berapa kali pun kan kita tidak ada kepentingan ya. Kepentingan itu ya Mbah Mujono memberikan ajaran ilmu Jawa Kasampurnan, dan itu dikatakan bahwa itu adalah ilmu kebenaran. Nah, kalau kebenaran itu mestinya bisa dibuktikan. Ya, seperti yang kemarin disampaikan itu adalah perubahan peradaban. Ya. Memang zaman dulu orang Jawa sebelum Majapahit dulu itu peradaban manusianya itu masih banyak yang benar. Ya. Tetapi berangsur-angsur nilai-nilai kebenaran ini sudah menjadi hilang, dan sekarang yang masih bertahan itu hanya nilai-nilai kebenaran. Ya, padahal akhir hayat kita akan menghadapi perang Baratayuda atau ujian akhir kehidupan. Lolos atau tidaknya itu ujian itu mestinya ditentukan oleh benar atau tidaknya dalam kita mengerjakan soal ini. Nah, tidak ditentukan oleh baik atau buruknya. Ibaratnya kita ujian sekolah itu ya. Tulisannya bagus, tetapi pengerjaannya salah, mestinya dia akan nilainya jelek. Ya. Meskipun tulisannya jelek, kertasnya agak terlipat-lipat, tetapi pengerjaannya itu benar, maka dia akan lolos. Nah, saya kebetulan waktu sekolah, saya senang pelajaran matematika. Bahkan saya dulu sekolah di pendidikan tinggi, saya juga mengambil fakultas matematika, ilmu pengetahuan alam, jurusan matematika. Karena apa? Saya senang dengan pembuktian. Jadi saya tidak mudah percaya. Ya. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, itu buat apa? Jawa itu ada seorang yang filosof zaman dulu mengatakan, sing sopo mung percaya ananing tulis, ateges uteke isi letong. Letong itu kotoran kerbau itu ya. Nah, itu artinya kita jangan hanya percaya pada tulisan, kita jangan percaya kepada omongan. Mestinya semua itu perlu kita buktikan. Nah, pada saat Mbah Mujono bercerita, itu kan bagian dari omongan. Ya. Nah, parameter apa yang Pak Gun dan teman-teman gunakan untuk membuktikan ceritanya itu, parameternya apa? Kita tidak cerita masa lalunya ya Mas. Kita yang akan kita buktikan. Jadi kami Paguyuban Jawa Kasampurnan itu sudah diberi ilmu Jawa Kasampurnan, terutama sekarang ilmu Jawa Sejati itu ya. Nah, kami berusaha untuk memahami, secara teori kami memahami. Nah, kemudian kita menjalankan laku. Laku itu adalah proses untuk membuktikan kebenaran dari ilmu yang diajarkan Mbah Mujono. Karena saya pernah mendapatkan pengetahuan tentang tingkatan berpikir manusia. Tingkatan yang paling rendah adalah pengetahuan. Pengetahuan itu bisa didapat dari membaca buku atau diberitahu oleh orang lain. Kemudian tingkatan berpikir yang di atasnya itu adalah pemahaman. Pemahaman, seperti saya katakan tadi, bisa kita dengan cara membaca berulang-ulang sambil kita pahami, atau kita langsung tanya pada sumber atau penulis untuk dijelaskan agar kita benar-benar paham. Secara teori cukup sampai pada pemahaman. Tetapi dalam hal praktek atau laku, kita mestinya sampai tingkatan analisa, sintesa, sehingga nanti bisa puncaknya itu bisa kita mengevaluasi kebenaran itu. Kita bisa membuktikan itu benar atau salah. Nah, kami sekarang baru proses, karena kami baru berumur 1 tahun, sehingga dalam waktu pertemuan sampai ke-8 kemarin kami baru sebatas melakukan pembahasan ilmu Jawa Kasampurnan. Kemudian kami akan berusaha untuk memulai praktek. Nah, kami baru proses untuk
membuktikan kebenaran dari apa yang diajarkan oleh Mbah Mujono. Berarti pembuktiannya masih on the making, masih berjalan. Iya, betul. Masih berjalan gitu ya. Jadi makanya sampai saat ini ajaran ilmu Jawa Kasampurnan yang disampaikan oleh Mbah Mujono ini baru sebatas saya yakini, Mas. Kebenarannya baru sebatas saya yakini. Tapi kami belum bisa memastikan bahwa itu benar. Kami bisa memastikan itu kalau kami sudah bisa membuktikan tentang kebenarannya itu. Contoh misalnya yang akan dibuktikan oleh Pak Gun dan kawan-kawan terhadap ajaran Kasampurnan Jawa Kasampurnan Mbah Mujono ini, ya. Contoh konkretnya apa? Misalnya beliau mengajarkan tentang apa? Gitu. Oke. Jadi ilmu Jawa Kasampurnan itu mengajarkan sebetulnya bukan dogma. Ini bukan dogma ya. Bukan wahyu dari Allah. Tetapi ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh Mbah Mujono. Ya. Jadi manusia itu hidup itu ada tujuannya. Jadi hidup itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan raga. Mungkin bisa saya jelaskan partikel yang ada pada diri manusia. Oke, baik. Jadi orang umum beranggapan bahwa manusia ini itu hanya terdiri dari 2 partikel, yaitu raga yang dihidupi oleh jiwa atau sukma. Ya, jadi hanya 2 partikel. Nah, karena pengertian manusia umum itu hanya 2 partikel, manusia berusaha untuk kebanyakan berhasil dunia dan berhasil akhirat. Oke. Ya. Raga selama hidup di dunia, rumah tangganya harmonis, anaknya sukses, hartanya melimpah. Kemudian besok kalau mati, raga dibiarkan menjadi bangkai dan dikubur di makam. Harapannya sukma atau jiwa itu kembali ke surga. Sekarang kayak Mas Indra dari Tuban sampai di Cangkringan Sleman sini balik pakai kendaraan nggak? Pakai kendaraan, mobil itu ya. Iya. Mobil itu dipakai untuk ke bulan bisa nggak, Mas? Nggak bisa. Manusia harus bikin kendaraan yang bisa untuk penerbangan ke bulan. Dulu orang hanya mimpi bisa sampai, tapi nyatanya manusia mampu untuk bikin itu. Bahkan orang dulu itu paling jalan kaki atau naik kuda. Kemudian manusia menggunakan nalarnya, akhirnya membuat pesawat atau kendaraan. Karena pesawat itu definisinya adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Mas Indra mau ke Jogja, kalau jalan kaki akan berapa hari sampai di sini? Waduh. Nah, berusaha untuk dari Tuban menuju ke Jogja, sehingga membutuhkan pesawat atau kendaraan. Karena kendaraan ini akan mempermudah usaha Mas Indra untuk sampai di Tuban, di Jogja sini. Nah, manusia dengan nalarnya mampu menciptakan pesawat, sehingga akan mempermudah kita melakukan usaha apapun. Tuhan tidak pernah memberikan kita kendaraan, sepeda untal pun nggak pernah. Sepeda untal itu hasil dari nalar manusia. Dulu orang bermimpi ingin bisa mencapai bulan, itu mungkin dianggap orang gila. Tapi faktanya sekarang sudah ada turun menuju ke bulan. Nah, surga, apakah pesawat olang-alik yang mampu menerbangkan manusia ke bulan, dari bumi menuju ke bulan, kemudian kembali dari bulan kembali ke bumi, pesawat olang-alik itu mampukah itu menghantarkan kita ke surga? Tidak bisa. Lah, agar kita nanti bisa mengantarkan jiwa kita atau sukma kita itu ke surga, mestinya kita dengan nalar kita harus mampu menciptakan
pesawat yang bisa menerbangkan menuju surga. Nah, inilah ilmu Jawa Kasampuran ini, ilmu yang belajar untuk membuat pesawat untuk melakukan penerbangan jiwa ke surga. Bahkan nantinya bisa ditingkatkan untuk penerbangan menuju ke kekekalan atau ke ketiadaan, atau istilahnya moksa atau sampurna. Nah, menurut Pak Gun atau menurut ajaran Jawa Kasampurnan gitu ya, surga itu sebenarnya kata itu munculnya dari mana sih Pak? Berawal dari apa gitu kata surga muncul itu satu. Yang kedua, deskripsi atau definisi surga menurut ajaran Jawa Kasampurnan itu tempat seperti apa? Apakah yang ada bidadarinya atau ada apanya gitu, air susu mengalir di sungai-sungai atau gimana itu Pak Gun? Gini Pak, jadi sama aja Tuhan menciptakan semesta dan isinya. Benarkah itu? Itu kan mungkin pertanyaan Mas Indra itu sama dengan ini. Iya. Ya. Tuhan menurut ilmu Jawa Kasampuran itu bukan figur seperti manusia. Oke. Jadi yang memiliki keinginan saya tak menciptakan semesta, saya tak menciptakan manusia, saya tak menciptakan hewan. Karena Tuhan itu adalah energi hidup. Energi hidup. Ya. Di dalam Jawa Kasampurnan, Tuhan itu adalah partikel 9. Partikel 9. 9. Sedangkan manusia atau raga ini itu tertinggi berarti Pak Gun? Betul. Padahal manusia itu hanya partikel 1. Partikel 1, paling rendah. Paling rendah. Binatang partikel berapa? Sama. Segala yang ada di bumi yang kelihatan mata ini, semua partikel 1. Itu adalah partikel 1. Bahkan alam semesta itu juga partikel 1. Nah, manusia itu memiliki energi yang berasal dari makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Tuhan itu memiliki energi level 9. Saya sangat percaya bahwa energi Tuhan itu luar biasa, sangat dahsyat. Sementara listrik, energi listrik itu adalah energi 1 atau energi fisika 1. Pada saat malam yang gelap, listrik energi 1 sama dengan manusia. Manusia itu partikel 1. Oh, partikel 1. Kalau listrik itu energi 1. Oke. Ya. Apakah listrik bisa dilihat? Enggak bisa. Tapi dia memiliki energi. Kedahsyatan energi listrik yang hanya E1 saja mampu malam menjadi terang. Iya. Ya. HP yang kalau lowbat nggak bisa dipergunakan, akhirnya bisa digunakan setelah kita alirkan dengan energi listrik. Kereta api cepat dari Jakarta Bandung itu kan sudah ada dengan bobot berapa ratus ton dengan penumpang berapa ratus atau berapa ribu orang, mampu melesat dengan kecepatan 300 km per jam. Itu hanya menggunakan E1, energi listrik. Energi 1. Bisa Mas Indra bayangkan, kalau E9, manusia yang mampu mengkaryakan E9, seperti apalah kedahsyatannya. E9 itu dimensi Tuhan tadi? Betul, energi yang dimiliki oleh Tuhan. Oke. Tapi Tuhan itu berwujud energi. Tuhan itu partikel 9 atau energi 9? Partikel 9, dia sebut partikel 9 dan memiliki E9. Partikel 9 dan memiliki energi 9. Ya. Nah, mungkin saya jelaskan dari bawah. Ya, betul. Jadi manusia, kita jalur manusia saja ya Mas. Jadi hewan, tumbuh-tumbuhan kita abaikan dulu. Jadi manusia. Siap. Itu adalah partikel 1 dan memiliki E1 yang berasal dari makanan, minuman, dan sebagainya. Kemudian orang Jawa mestinya mengenal namanya sedulur papat. Nah, sedulur papat itu partikel 1 itu adalah raga,
partikel 2, 3, 4, 5 ini adalah sedulur papat. Partikel 2 itu sedulur yang cahayanya hitam. Dia memiliki E2. Partikel 3 itu sedulur sing cahyane merah. Dia memiliki E3. Partikel 4 itu sedulur sing cahyane kuning. Dia memiliki E4. Partikel 5 sedulur sing cahyane putih. Dia memiliki E5. Kemudian partikel 6 itu adalah sukma atau jiwa. Cahyane bukan putih, bukan kuning, tetapi cahya sejati atau sinar terang. Partikel 6. Dia memiliki E6. Dan kemudian yang 7 adalah partikel 7 adalah inti atau nukleusnya sukmo atau jiwa. Dia memiliki E7. Kemudian 8 itu adalah pletiing Tuhan. Ya. Percikan Tuhan. Tuhan. E8 ya? Ya. Partikel 8 dan partikel 7 itu adalah sebetulnya percikan Tuhan. Sama partikel 7 dan 8? Sama, cuma berbeda kapasitasnya. Bedanya atau apa tadi sebutannya apa kalau partikel 7? Partikel 7 itu inti. Inti, tubuh Dan inti. Inti, partikel 7 itu inti. Atau nukleusnya atau nukleusnya ya, tubuh manusia. Intinya sukma. Karena di dalam sukma itu ada intinya, yaitu nukleusnya itu ya inti atau percikan Tuhan yang berada di lokasi 7 atau lokasi 8. Nah, itu proses E8 percikan Tuhan. Iya, 7 dan 8 itu percikan Tuhan. E9-nya ya Tuhan itu Tuhan sendiri. itu sendiri. Oke. Ya. Nah, Tuhan itu sebetulnya dulu itu yang ada itu adalah ketiadaan. Ketiadaan. Kemudian menjadi ada. Yaitu Tuhan. Karena apa? Dulu itu dari energi unlimited, energi yang tak terbatas. Dia gerak sirkuler atau gerak melingkar, akhirnya membuat sebuah titik atau gumpalan. Orang menyebutnya Tuhan, tapi dia kalau orang menyebutnya Paijo, ya dia itu Paijo. Partikel 9 itu Paijo, tapi karena udah jadi kesepakatan bersama Pak Gun ya. Jadi kalau kami misalnya itu bukan Tuhan itu menciptakan manusia dan jagat raya ini, tetapi Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Namanya dinamakan Tuhan. Nah, itu nama kan Tuhan itu diciptakan manusia. Iya.